ini dan juga selamat datang untuk sesi panel. Ya, jadi selamat tengah hari yang di Malaysia, selamat siang yang di Indonesia. Ya, kita akan mulai dengan sesi pertanyaan dan juga untuk yang ada sebarang pertanyaan silakan di type di Q&A section. Oke, nanti saya tengok macam mana nanti mungkin kita bentangkan dalam di antara pembicaraan kita petang ini. Oke, untuk pertanyaan pertama karena mungkin belum ada introduction kan dari semua panelis. Jadi mungkin setiap panelis boleh memperkenalkan diri masing-masing dan juga secara singkat dan ringkas macam mana terlibatnya dalam enterprise architecture, enterprise architecture job lah, dan juga boleh dipaparkan juga, dijelaskan seperti mana enterprise architecture boleh mendukung atau menyokong ya bisnis dengan IT menjadi selaras atau harmoni. Ya, bagaimana bisnis dan IT biasanya kan orang bisnis dengan orang IT banyak ada perselisihan atau banyak gaduh, tapi dengan adanya enterprise architecture mereka boleh hidup lebih selaras lah. Jadi kurang masalah, kurang saling menyalahkan. Jadi macam kalau keluarga suami istri itu mereka benar-benar hidup harmoni. Ya mungkin dari saya urutkan dari Puan Dirayana, setelah itu Pak Fakih, Pak Made dan Puan Jessica. Puan Dirayana, silakan. Terima kasih Aaron. Clear ya suara saya? Assalamualaikum dan selamat petang. Dah lama kan tak jumpa kan? This is dah lama, dah bertahun-tahun. I tak ingatlah dah bertahun kita tak dalam satu panel kan. Alhamdulillah, saya Dirayana binti Kamaluddin. Sekarang bertugas di ICU, Jabatan Perdana Menteri. Sebelum ni di Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebelum tu di Kementerian Kesihatan Malaysia. Alhamdulillah, saya sebenarnya memang terjerumus lah, bak kata Aaron tu, terjerumus ke dalam EA ni dari tahun 2014. Saya nak kata di situlah saya jumpa EA yang diajar oleh Dr. Arifin lah, yang sekejap lagi dia akan bagi bentangan kan. So itu cikgu saya yang sampai ke sekarang lah saya memang merujuk beliau, dan juga Aaron. Aaron pun sama since 2014 kan Aaron. Itu saja kot pengenalan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Fakih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, puan panelis dan juga dari Indonesia ya Pak Made ya. Salam kenal buat panelis semua dan juga selamat siang buat Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Fakih Zulfikar. Saat ini saya berperan sebagai tim EA Kementerian Keuangan, khususnya sebagai tim governance analyst yang bertugas untuk membuat framework EA di Kementerian Keuangan. Dan saat ini saya juga sedang melanjutkan studi di Magister Teknologi Informasi di UGM. Dan saya mulai belajar EA itu di tahun 2015 ya, sama Pak Eran, Pak. Kemudian saya ikut trainingnya, kemudian sertifikasi. Alhamdulillah yang tadi Pak Eran sudah sampaikan itu sudah kami ikuti, Pak. Jadi TOGAF sudah certified. Dan alhamdulillah Akimet juga, dan mudah-mudahan ini bisa kita tularkan ke teman-teman yang lain. Dan untuk di Kementerian Keuangan sendiri kita sudah bekerja sama antara IT dan bisnis, sehingga mudah-mudahan untuk komunikasi antara bisnis dan IT bisa lebih baik lagi. Mungkin itu Pak perkenalannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fakih. Selamat untuk sukses ya untuk sekolahnya di UGM itu Universitas Gadjah Mada ya? Betul Pak. Betul, Pak. So jadi pindah ke Jogja? Iya, sekarang lagi di Jogja Pak. Sekarang di Jogja? Betul di Jogja. Mantap Pak Fakih. Thank you. Pak Made silakan. Ya, halo, selamat siang semuanya, Pak Aran dan para panelis dan juga peserta sekalian. Ya. Saya Made Dedi, ya, bertugas sebagai Section Head of IT Planning and Architecture di PT Kereta Api Indonesia. Kalau boleh dibilang KAI itu kan salah satu BUMN di Indonesia ya. Jadi tentu kami juga mengikuti
peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Jadi dalam hal ini ada peraturan yang mengatakan bahwa yang mengatur bahwa perencanaan TI itu atau teknologi informasi itu harus meliputi arsitektur bisnis, arsitektur informasi, aplikasi, dan juga teknologi. Kalau yang kita kenal itu sekarang kan enterprise arsitektur ya. Nah itu sudah ada peraturannya. Jadi mau tidak mau kita harus mengikutinya. Nah dari situ kita lihat beberapa tahun belakang ketika kita mau memulai mempelajari bagaimana membangun AI ini sangat susah di tempat kami gitu ya. Karena data-data bisnis ini masih silo. Jadi contohnya kalau bisa dibilang dari sisi bisnis aja, begitu kita cari siapa nih yang bisa jelasin tentang proses bisnis di kereta api secara lengkap, nah itu susah sekali. Bagaimana aplikasi bekerja, aplikasi yang sudah ada aja yang kita sudah dukung bisnis itu bekerja seperti apa, itu juga nyari PIC-nya kudu dikumpulin dulu gitu kan. Kemudian aplikasinya ini mau di-deploy di mana atau sudah di-deploy di server yang mana, nah itu agak susah. Nah ini akhirnya kita munculkan inisiatif perlunya digital AI ya, jadi supaya informasi-informasi yang silo tersebut dapat kita dipersatukan dalam satu platform sehingga menjadi living dokumen, satu dokumen yang hidup gitu. Kemudian dapat dilihat dengan mudah oleh siapapun di perusahaan. Nah itu jadi itu sih perjalanan EA di kami memang baru mulai, tapi kami rasa kami ada dalam track yang benar gitu ya. Meskipun baru mulai, tapi at least dalam track yang benar itu sih Pak Aaron. Ya. Terima kasih Pak Made, yang menarik ucapan tadi yang sudah merasa di jalan yang benar. Itu penting Pak, karena kalau sudah merasa di jalan yang salah, jangan diteruskan. Kan nanti tidak kemana-mana kan. Di jalan benar tinggal diteruskan. Mantap, terima kasih Pak Made. Puan Jessica, Yos. Selamat petang, salam sejahtera. Saya Jessica. Terlebih dahulu saya ingin terima kasihlah kepada anda menjemput saya sebagai ahli panel untuk forum ini. Saya sekarang ini bertugas sebagai Ketua Unit Dasar Strategik Teknologi Maklumat dan Komunikasi di bahagian Teknologi Maklumat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau singkatnya KPKT. So di sini saya juga berperanan sebagai EA Champion dan Ketua PMO Arkitek EA di KPKT. Jadi sebelum saya mula terjebak dengan EA ni bila saya berpindah ke KPKT lah mulai tahun 2019. Walaupun KPKT telah mula melaksanakan EA sejak tahun 2016 lagi melalui sebagai agensi perintis di bawah projek pembangunan EA sektor awam Malaysia bersama dengan Mampu. Jadi pada masa itu, skop EA pada masa itu hanya berfokus pada 2 daripada 8 perkhidmatan utama KPKT, iaitu program pinjam wang dan pajak gadai yang melibatkan bahagian kawalan kredit komuniti dan program perumahan yang melibatkan Jabatan Perumahan Negara. So sejak daripada itu, kita telah meluaskan pelaksanaan EA di KPKT kepada bahagian-bahagian yang lain. Sehingga tahun lepas kita telah berjaya melaksanakan secara rasminya kepada 6 bahagian dan 1 jabatan di bawah KPKT, dan pada tahun ini kita sedang dalam perluasan lagi kepada 3 lagi bahagian, 1 jabatan dan 1 agensi di bawah KPKT jugalah. Jadi untuk memastikan pembudayaan amalan EA ni diteruskan, kita telah mengeluarkan garis panduan dalaman bagi permohonan projek ICT KPKT pada tahun lepas. So garis panduan ini memerlukan semua projek permohonan projek ICT KPKT untuk menggunakan pendekatan EA berpandukan MyGov EA. Untuk makluman para hadirin, MyGov EA merupakan satu panduan pembinaan amalan EA yang dikeluarkan oleh Mampu kepada agensi kerajaan Malaysia. So, jadi garis panduan dalaman KPKT ini memerlukan setiap projek ICT yang dicadangkan untuk melalui sekurang-kurangnya 3 peringkat pelaksanaan EA. Iaitu peringkat permulaan, peringkat penilaian dan peringkat penakrifan. Dan artifak yang berkenaan dalam bentuk diagram atau view perlu disertakan dalam kertas permohonan projek ICT yang diangkat untuk kelulusan.
Jadi melalui pelaksanaan EA ni kita dapati pihak bisnes dan IT dia perlu sentiasa tak nak terpaksa bersama-sama dalam setiap peringkat. Jadi dia kena pihak bisnes kena bagi tahu apa visi dan misi yang ingin dicapai dan apa masalah, isu, cabaran, kekangan semasa yang menghalang mereka mencapai visi dan misi tersebut. Kemudian dalam fasa peringkat penilaian, wakil bisnes bersama-sama dengan IT perlu mengenal pasti situasi dan persekitaran semasa, norma sekarang dan sama-sama kenal pasti apa jurang yang wujud yang menghalang untuk mencapai visi dan misi yang diingini. Kemudian pada peringkat penakrifan, kedua-dua wakil bisnes dan IT juga perlu bersama-sama menentukan pelan tindakan yang diperlukan. Jadi melalui proses ini kita dapati pihak bisnes dan IT tidak lagi bergaduh macam suami isteri lah. Dia lebih ada persefahaman, lebih mengenali satu sama lain dan lebih boleh faham proses dan kekangan masing-masing. Jadi dah wujudlah lebih harmoni lah kita. Itu saja, Aaron. Yes, terima kasih Puan Jessica. Ini saya mengingat satu ayat yang diucapkan oleh Datu Dr. Suhasima. Dia cakap bisnes dengan IT itu kalau dalam enterprise architecture itu macam kawin paksa rela. Oke, kita mau kawin pun dipaksa, tak rela pun dipaksa. Setelah itu loving is ada. Oke, that's I think yang terjadi saat ini. Terima kasih untuk sharingnya dari Puan Jessica. Dan saya melanjutkan dengan menanyakan kepada Puan Dirayana. Oke, I think kita sudah dengar banyak sukses, banyak juga cabaran, tantangan, dalam melaksanakan enterprise architecture. Mungkin Puan Dira boleh paparkan ya cabaran-cabaran atau tantangan yang dihadapi enterprise architecture, terutama dalam membuat atau membentuk kemampuan baru untuk organisasi. Karena biasa kan orang atau organisasi kalau perubahan itu semua tolak. Oke, I tak mau ubah, I sudah biasa buat ini 5 tahun, mengapa I harus buat yang baru? Oke, jadi macam mana sekarang Puan Dirayana mungkin dari pengalaman, saya rasa pun banyak pengalamannya, yang mana boleh dipaparkan supaya kita semua boleh belajar bersama. Oke, Puan Dirayana. Terima kasih, Aaron. Papar tu bukan presentation ya, Aaron? Iya, dijelaskan. Orang nanti expect saya sharing. Papar tu maknanya share kan? Okey. Betul. Okay. Sharing. Cabaran baru, soalan tu cabaran baru kan? Actually, sebenarnya cabaran baru tu dia mengikut masa tau. Bagi saya dia tak ada cabaran baru, dia tak ada cabaran lama. And sebenarnya cabaran yang boleh saya macam mana ya saya nak ringkaskan, bagi sepanjang perjalanan EA yang saya harungi, cabaran yang terbesar sekali adalah bila berkait dengan capability, dia berkait dengan organisasi dan berkait dengan individu. Jadi sebenarnya dia adalah cabaran terhadap people, manusia itu sendiri. Kerana kalau kita kata kita tak ada prosedur, kita tak ada proses, kita tak ada data, kita tak ada akta kan, kita menyalahkan perkara-perkara tersebut. Sebenarnya perkara tersebut boleh dibangunkan. Boleh dibangunkan oleh siapa? Oleh people, oleh manusia itu sendiri. Jadi dalam konteks people ni, maknanya manusia ni, di dalam enterprise architecture, kita boleh katakan itu adalah arkitek lah, ya, arkitek. Jadi keupayaan arkitek tu dalam satu organisasi, termasuk ahli panel sendiri ni semua arkitek lah, termasuklah Mr. Aaron ni. Jadi bila pada mulanya datangnya EA, kita sangat bercita-cita tinggi. Bercita-cita tinggi dalam satu organisasi tu, kita ingin capai semua capability organisasi tu semua ingin di EA kan. Itu terjadi bagi dalam pengalaman saya ketika saya di Kementerian Kesihatan. Satu kementerian yang besar ingin di EA kan. Jadi di situ cabaran kita kata arkitek kena belajar, kena training, kena kursus, kena itu. Okey, sekarang bila pergi satu pertengahan perubahan, semua kursus dah dapat. Semua sijil dah dapat. Semua dah pandai dah saya kata, semua dah faham, baik business, baik IT semua dah faham. Tapi masih lagi tak boleh nak buat. So cabaran bagi arkitek tu, dia kena even kita dah pandai, dah tahu ilmu tu,
macam mana kita nak adapt, nak masukkan pemikiran ni, saya kata pemikiran lah, pemikiran berstruktur BDAT tu dalam peluang kita untuk membantu organisasi meningkatkan, itu satu ayat besar tu, meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan. Jadi kita kena fikir bila sampai satu request, biasakan IT sampai request buat sistem. Request buat sistem. Dan kita kena patah balik, okey, perkhidmatan apa yang nak disalurkan. Itu tak perlu cakap pun, kita tak perlu cakap pun tak apa, janji kita fikirkan perkara tu. Supaya kita boleh kata, okay, this is the perkhidmatan yang nak disampaikan. Jadi bila setiap perbincangan, cabarannya, satu cabaran besar, nak menyebut perkataan EA tu adalah satu perkara yang tak tahulah saya di Indonesia, tapi bila di sini, di dalam, setahu bila saya sebut EA je, dia jadi macam, apa nak kata, satu benda yang nak katakan menakutkan tu macam tak fair lah, tapi dia macam satu benda yang jangan cerita dululah Dira, macam itulah ayat dia. Jangan cerita dulu. Kita tengok dulu kan requirement. So that's the cabaran, satu cabaran yang perlu kita tangani sampai ke hari ini untuk kita lihat segala keperluan tu mesti difikirkan berstruktur BDAT. Apa-apa pun kita strukturkan, pertanyaan ke, soalan ke, even saya pernah rasa pengalaman baru je bersama dengan tim Aaron lah, kita buat di peringkat spesifik, maknanya spesifik di peringkat satu proses yang kecil untuk menghasilkan sistem yang kecil. Sistem tu kecil saja, satu proses saja, pengurusan tak ingat saya pengurusan apa mesti. Pengurusan warga emas ya. Saya cerita session dengan sini pengurusan warga emas. Warga emas Indonesia apa namanya? Aaron? Warga emas yang orang tua 60 di atas tahun ke atas tu. 60 tahun ke atas tu. Apa? Senior. Lansia. Lanjut usia. Lanjut usia. Okey. Warga emas tu projek tu dah dijalankan. Jadi kita bawa approach EA untuk lihat keseluruhan architecture daripada bisnes sampai ke teknologi. Alhamdulillah dia membantu membentuk semula pembangunan sistem tu. Even sistem tu sedang dibangunkan. Jadi itu satu pelajaran bagi saya. Capability arkitek di situ kita lihat, kita tak perlu tunggu, kita tak perlu macam tadi kan di sasaran yang benar ke, even yang salah pun sorry lah to say, even yang salah pun kita boleh kita boleh buat juga, kita buat juga, kita teruskan approach EA tu untuk kita cari yang betul. Jadi cabaran di situ memang ada satu cabaran sekiranya even organisasi tu sendiri belum lagi dapat latihan EA, belum training, belum pernah pergi BITAS ke, belum pernah pergi whatever training EA, even kita bawa pemikiran tersebut, insya-Allah. So dia boleh betulkan satu perkhidmatan yang ingin didigitalkan. Alhamdulillah, itu yang saya nampak sebenarnya. Kalau cabaran tu bukan cabaran pada kita kata tak ada garis panduan, tak ada apa, itu satu cabaran yang kecil lah. Yang cabaran yang besar tu adalah pada arkitek tu sendiri untuk bawa pemikiran BDAT. Itu je dulu ya. Thank you. Ya, terima kasih Puan Dirana. Oke, sekarang saya mau bertanyakan Pak Fakih. Kita sudah dengar Ministry of Finance, Kementerian Keuangan Indonesia, salah satu pelopor enterprise architecture di Indonesia. Sama dengan Puan Jessica, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan is the pioneer of kementerian di Malaysia yang melaksanakan enterprise architecture. Jadi mungkin Pak Fakih, saya ingat 6 tahun lalu ya, 5-6 tahun lalu, Pak Fakih sangat tertarik dengan enterprise architecture. Okay? Tapi sekarang kalau kita sudah lihat hasilnya luar biasa. Okay? Mantap. Karena Kementerian Keuangan boleh menjadi
pedoman dan juga boleh menjadi contoh untuk kementerian-kementerian lain diikuti bagaimana melaksanakan enterprise architecture, karena Kementerian Keuangan juga kementerian yang terbesar, betul kan Pak Fakih, di Indonesia? Betul Pak. Salah satu kementerian yang terbesar. Mungkin Pak Fakih boleh jelaskan dan juga paparkan bagaimana perjalanan dalam 4-5 tahun ini. Saya rasa sama sekali tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Mungkin ya Pak Fakih, silakan. Ya, baik Aaron. Saya izin share screen ya Pak Aaron ya. Ya, silakan. Ya. Jadi pada saat 2016 Pak Aaron, kita ada semacam project EA, itu project EA yang pertama kali. Saat itu memang kami masih belum memiliki konsep yang cukup kuat, sehingga EA itu diampu atau dikerjakan oleh teman-teman Pusintek selaku tim IT. Namun setelah kita belajar banyak dengan teman-teman, dengan ATD dan lain sebagainya, akhirnya kami paham bahwa EA tidak hanya terkait IT. Dan EA itu bertugas untuk bagaimana menyelaraskan, mengharmonisasi, kemudian juga mengelola kompleksitas menjadi hal yang lebih mudah di manage. Kemudian dengan adanya kompleksitas organisasi yang sangat besar juga, pasti setiap unit memiliki inisiatif atau program untuk transformasinya. Kalau kita tidak manage dengan baik, maka ini akan menjadi tumpang tindih seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aaron dan Pak Ali. Kemudian kita bentuk EA ini dengan framework TOGAF sebagai basicnya, dengan harapan kita bisa memberikan value lebih untuk organisasi. Dan dalam konteks transformasi, kami melihat EA adalah menjadi salah satu capability utama dalam digital capabilities dalam digital transformation. Jadi kami mendefinisikan digital capabilities dalam konteks transformasi digital itu ada 4 Pak Aaron. Yang pertama adalah bagaimana kita mendefine feature, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mendevelop feature tersebut, yang ketiga implement feature state dan juga bagaimana mengoperasikannya, dan yang keempat adalah bagaimana kita mengelola continuous improvement. Di mana di sini EA adalah salah satu kapabilitas utama yang sangat berpengaruh dalam transformasi. Misalnya dengan EA kita bisa mengorkestrasikan dari strategi yang ada di sini, kemudian dari pain point yang dialami oleh stakeholder, kemudian juga mungkin ada perkembangan teknologi terkini gitu ya. Kita bisa meramu tersebut dalam suatu grand design yang menjadi acuan organisasi dalam melangkah transformasi seperti itu, sehingga kita berfokus untuk mendefine feature state yang lebih baik untuk organisasi maupun stakeholder yang lainnya. Di tahun 2021 kemarin kita mendevelop kerangka kerja, dan di situ kita mencoba membuat kerangka kerja yang cukup holistik Pak Aaron, sehingga teman-teman arsitek Kementerian Keuangan ataupun nanti teman-teman instansi pemerintahan yang ingin belajar EA itu bisa melihat lebih mudah membacanya sebagaimana kami pada saat 2017 membaca dokumen mampu. Jadi dokumen teman-teman mampu itu sangat sederhana dan mudah dipahami, dan kami sangat terinspirasi sehingga kami menyusun framework seperti itu. Nanti pada saat kita butuh sesuatu yang detail, kami susun dalam bentuk guidance atau juknis. Demikian Pak Aaron mungkin seperti itu. Dan untuk timnya sendiri itu sudah terbentuk dari tahun 2018 dan sekarang juga masih ada perwakilan dari bisnis, IT, dan transformation. Mudah-mudahan kami coba mendevelop bagaimana organisasi yang lebih efektif kembali, tidak terlalu besar, tapi geraknya bisa lebih agile. Mungkin itu Pak Aaron yang bisa saya share. Terima kasih Pak Fakih. Jadi saya masih ingat pada saat itu Kementerian Keuangan menanyakan boleh nggak pinjam pada saat itu namanya OneGov.IA ya, OneGov.IA framework. Dan pada saat itu KP mampu jawab silakan. Oke. Dan sekarang Kementerian Keuangan sudah membuat referensi yang telah diadaptasi untuk Kementerian Keuangan Indonesia. Oke, jadi memang ini bagus ya. Jadi konsepnya kita boleh sharing. Ya mungkin nanti kita bawa delegate dari Malaysia berkunjung ke Kementerian Keuangan Indonesia untuk lihat lagi macam mana, untuk tengok macam mana apa yang boleh kita kembangkan secara bersama. Oke, terima kasih. Sekarang Puan Jessica Ko. Oke, KPKT jelas pelopor untuk MyGov.IA di Malaysia. Dan sekarang of course ada program namanya My Digital, Malaysian Digital. Mungkin Puan Jessica boleh sharing macam mana
current practice yang setelah semasa enterprise architecture di KPKT boleh selaraskan dengan My Digital Malaysia. Silakan, Bu Jessica. Baik. Okey, jadi saya explain dulu apa pelaksanaan kita di KPKT yang bermula pada tahun 2016 tadi. Kita fokus pada dua perkhidmatan utama, iaitu program pinjaman wang dan pajak gadai dan program perumahan. Jadi bagi program pinjaman wang dan pajak gadai, dia di bawah bahagian kawalan kredit komuniti yang berfungsi untuk mengawal selia pelesenan syarikat kredit komuniti dan pemegang pajak gadai, meningkatkan kesedaran awam mengenai aktiviti-aktiviti kredit komuniti dan pajak gadai serta melindungi kepentingan para peminjam wang dan pajak gadai. Untuk melaksanakan fungsinya dengan lebih efisien dan berkesan, bahagian ini perlu meningkatkanlah keupayaan mereka untuk membantu syarikat kredit komuniti dan pemegang pajak gadai yang berdaftar untuk beroperasi secara sah dan melaksanakan pemantauan yang berkesan dan menyeluruh ke atas aktiviti syarikat-syarikat ini, di samping melindungi kepentingan para peminjam dan pemanjat. Melalui pelaksanaan EA, bahagian kawalan kredit dan komuniti telah berjaya mengenal pasti dan menangani kelemahan dan kekanan yang wujud dan telah berjaya menjajarkan keupayaan teknologi untuk menyokong keperluan bisnes. Hasil daripada itu, mereka telah melalui satu transformasi digital dengan membangunkan satu sistem yang itu dipanggil Integrated Data Electronic Bond and Lending System, yang di mana proses pendaftaran, semakan, kelulusan lesen syarikat kredit komuniti dan pemegang pajak gadai dulu dilakukan secara manual. Sekarang telah dilaksanakan secara dalam talian lah. Jadi dia telah mula dilaksanakan sejak Mei tahun lepas, dan ini telah membolehkan bahagian ini dia boleh dapat maklumat berkenaan syarikat kredit komuniti dengan lebih cepat dan tepatlah. Selain itu, mereka juga telah memodernkan industri kredit komuniti dengan mewujudkan perkhidmatan pemberian pinjaman wang secara dalam talian. Itu pun ke arah My Digital lah. Okay, secondly, untuk Jabatan Perumahan Malaysia yang berfungsi untuk merancang dan menentukan hala tuju sektor perumahan di Malaysia berdasarkan maklumat yang tepat, membantu pemilikan rumah melalui skim bantuan perumahan, memantau projek pembangunan perumahan berlesen serta memelihara kepentingan pemilik rumah. Setelah melalui pelaksanaan EA, jabatan ini JPN telah berjaya mengenal pasti kelemahan dan kekangan yang wujud dengan melihat keseluruhan ekosistem jabatan tersebut secara holistik dan telah merancang satu teknologi architecture to be yang merangkumi satu enterprise architecture integration yang memastikan sistem JPN ini boleh mendapat maklumat yang betul dan tepat daripada satu punca yang betul dengan hanya dia uruskan satu titik integrasi sahaja. Hasil daripada itu, satu sistem yang bersepadu iaitu Housing Integrated Management System atau singkatannya HIMS telah dilancarkan pada 31 Januari tahun ini, dan sistem ini menggantikan penggunaan 3 sistem. Dulu mereka perlu guna 3 sistem untuk selesaikan satu perkhidmatan. So sekarang dia dah boleh selesai dalam satu integrated system lah. Okay, dan HIMS ini juga dia akan menjadi satu pusat pengumpulan data lah projek perumahan di Malaysia dan akan menjadi salah satu punca data utama bagi projek Big Data Analytics perumahan yang akan datang. Okay, selain daripada perkhidmatan utama, EA juga telah dilaksanakan untuk sektor pengurusan di KPKT melibatkan 5 bahagian, bahagian kewangan, bahagian khidmat pengurusan, bahagian sumber manusia, bahagian akaun dan bahagian teknologi maklumat sendiri. Untuk setiap bahagian ini, EA telah dilaksanakan sehingga ke peringkat penakrifan, iaitu kita telah sediakan pelan tindakan penambahbaikan untuk dilaksanakanlah bagi meningkatkan lagi kecekapan pengurusan kementerian. Dari segi untuk spesifik kepada menyokong rangka tindakan My Digital pula,
pendekatan MyGov EA, pendekatan MyGov EA juga telah digunakan dalam pembangunan pelan strategik pendigitalan KPKT untuk tempoh 2021 hingga 2025. Secara tidak langsung, konsep dan amalan EA telah diperkenalkan kepada semua bahagian jabatan dan agensi yang terlibatlah dalam pembangunan pelan strategik pendigitalan itu. Jadi kehadapan pelaksanaan EA di KPKT akan terus diperluaskan lagi kepada semua perkhidmatan utama KPKT menjelang tahun 2025 nanti. Ya, terima kasih Puan Jessica. Sangat menarik ya untuk mendengar tercapainya milestone, banyak-banyak milestone yang telah dicapai oleh KPKT sendiri, dan bagaimana enterprise architecture boleh menyokong semua inisiatif digital. Dan dari tadi dari 3 sistem menjadi 1 sistem, dan juga boleh pinjam uang secara digital. Jadi langsung masuk ke bank account tanpa pegang uang itu, tanpa pegang duit. Okay, so it's a very very good news karena kita secara society, negara dan juga Asia ya, negara Asia semua kita menuju ke arah digital. Dan sekarang Pak Made, mungkin Pak Made perjalanan EA Enterprise Architecture baru kurang dari 1 tahun. Yeah. Mungkin boleh dipaparkan atau dijelaskan lebih mendalam bagaimana EA dalam perkembangan dalam 6 bulan terakhir, dan juga ke depannya Pak, bagaimana EA boleh digunakan sebagai pedoman untuk meneruskan perjalanan digital di kereta api Indonesia. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aaron. Ini saya kalau mendengar cerita dari Puan Mira, Puan Jessica, apalagi dari Pak Fakih tadi itu, wow, itu kayak mimpi EA itu sudah mature gitu di perusahaan, di kementerian gitu ya. Jadi kayak sudah banyak tim yang di sana sudah bertugas, kemudian masing-masing tim sudah punya tugasnya masing-masing sudah jelas gitu ya. Alur-alurnya itu seperti mimpi kami untuk mengarah sana. Jadi kalau misalnya dibilang dari 3 rekan saya ini udah mature gitu, nah kami baru mulai kayak bayi nih, baru merangkak nih ya, merangkak baru mau jalan nih. Jadi memang di PT Kereta Api sendiri kami baru mulai, kalau untuk digital EA-nya itu kami baru mulai 6 bulan terakhir ya. Jadi kalau bisa dibilang kami juga baru pertama join BITAS tahun 2020 Pak Eran. Jadi sebagai peserta waktu itu BITAS 2020, kemudian kita gali nih tentang enterprise arsitektur ini seperti apa. Jadi supaya kita tidak, misalnya apa yang sudah kita lakukan di sini, at least kita menyiapkan langkah-langkah kecil supaya ketika kita mau jalanin project enterprise arsitektur, kita sudah punya datanya. Nah, jadi pada waktu itu kita mulai start 2020, kita mulai bikin tuh katalog aplikasi, kita mulai cari katalog data itu seperti apa, arsitektur bisnis itu seperti apa, karena memang kita buta sekali ya tentang bisnis, karena saya sendiri di bagian IT gitu kan. Dan dengan tim juga di sini, kami di IT yang ditugaskan di IT arsitektur itu, ya udah kita lihatnya dari skup kecil saja dulu. Kalau melihat secara TOGAF itu secara frameworknya, waduh itu di luar nalar kami gitu. Kalau udah bilang dari preliminary, kemudian bilang dari strategi, dari bisnis arsitektur itu, aduh ini kita mau mulai dari mana nih kalau kita mulainya dari bisnis gitu. Kemudian kita cari ternyata dari peraturan BUMN itu ternyata kita perlu ada nih master plan IT. Master plan IT, kemudian dalam master plan IT itu ada yang menyebutkan tentang arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, teknologi dan data. Oke, kita buat aja dulu. Nah, tahun 2021 itu ya, tahun lalu akhirnya kami punya kesempatan, karena memang harusnya dari 2020 kalau nggak salah kita sudah punya master plan, cuman karena kondisi COVID waktu itu sehingga perusahaan harus di beberapa proyek harus kita tahan dulu, kita baru set di 2021. Nah itu jadi master plan dan EA-nya ini dalam bentuk fisik gitu, jadi dalam bentuk dokumen. Nah ketika ingat kembali, wah ini udah jadi nih dokumennya nih. Tapi kalau kita bilang dokumen aja, bentar lagi berubah tuh udah obsolete gitu, udah basi gitu si bukunya ini. Sehingga
oke, kita langsung aja lah kita cari gimana caranya kita bisa join nih, atau kita mulai project digital EA seperti itu. Jadi awal tahun ini kami mulai perjalanan kami, journey pertama kami. Mungkin kalau mau bilang tidak big bang, kita ambil saja bagian IT sajalah gitu. Kalau misalnya mau ngambil dari bisnis, koneksi ke bisnisnya juga kami mungkin agak kesusahan, karena itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu datanya silo, proses bisnis kami mau cari juga tidak punya gitu ya. Begitu ditanya, ini ada nggak proses bisnis yang satu kereta api gitu, satu perusahaan ini ada nggak, itu nggak ada sama sekali, nggak ada yang nyimpan gitu, dan itu ada di masing-masing unit gitu, dan itu agak kesusahan. Nah, apalagi kalau bentuknya dalam bentuk flowchart gitu ya. Kalau kita tahu sendiri, untuk penggambaran proses bisnis itu kan sudah ada notasi umumnya, kita pakai BPMN. Nah, itu akhirnya ya setelah kita jalan ini, kita koordinasi juga dengan unit bisnis untuk kita kenalin nih tentang BPMN. Ini ada loh notasi untuk penggambaran bisnis proses, namanya BPMN. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalau boleh dibilang EA di PT Kereta Api ini kita sudah laluin journey pertama ya. Jadi dari roadmap panjang kita buat roadmap-nya. Setelah melalui journey pertama, kita coba set roadmap. Ini mau pengembangan EA-nya ini sampai sejauh mana dan bagaimana step-stepnya supaya terukur dan juga realistis lah ya dengan keadaan gitu, dengan data yang kita punya, sehingga tidak muluk-muluk, tidak terlalu bermimpi gitu lah kita punya EA yang mature di kereta api gitu. Ya, sebagai cerita belakang, kereta api sendiri memang baru ya salah satu BUMN yang saya lihat perkembangannya cukup cepat sekali dan pesat ya di Indonesia. Dan juga untuk pengembangan aplikasi di IT kami sendiri itu handle-nya udah sekarang udah 195 aplikasi. 195 aplikasi itu, tapi syukurnya ketika kami bikin katalog aplikasi itu tidak ada aplikasi yang cross gitu. Jadi tidak ada permasalahan dari overlapping system, itu tidak ada. Jadi kalau mau dibilang, oh ada nggak setelah implementasi EA terlihat nggak ada sistem yang perlu dimatiin, nah itu tidak terlihat gitu. Jadi ya karena dari 2020 itu kita ikut BITAS, kita cari EA itu bagaimana, kita coba bikin katalognya, meskipun kita masih buta sekali dengan EA ya, bagaimana katalog itu dibuat, cari aja di Google contoh-contohnya gitu. Ya kita mulai data gitu. Mulai data aplikasi, nama aplikasi, description-nya apa, PIC-nya siapa, datanya apa saja yang disimpan di dalam. Kemudian ini bisnis proses owner-nya itu siapa. Nah, itu yang kami catat, sehingga nanti begitu kami buat di jurnal pertama itu, kita putuskan bahwa yang menjadi fokus utama dalam journey digital enterprise architecture di PT KAI itu adalah portfolio inventory. Dalam hal ini kita masukkan semua data yang kita availability data yang kita punya yang sekarang. Aplikasi kita udah tahu, ya udah kita masukin. Data mungkin baru sebagian. Yang teknologi server kita udah punya, ya udah kita masukin ke situ. Nah, harga-harga atau biaya yang kita keluarkan untuk pembuatan aplikasi, untuk pembelian aplikasi, lisensi seperti itu kita masukin juga supaya terlihat nih EA-nya ini, kita bisa bikin report, kita bisa bikin dashboard, kita bisa presentasi ke orang di luar IT bahwa ini pentingnya EA bagi perusahaan. EA itu bukan untuk IT saja. Nah, seperti itu. Jadi memang target atau permasalahan yang kami hadapi itu aplikasi-aplikasi tersebut ini mendukung proses bisnis yang mana itu kami agak kesusahan, karena orang bisnis atau proses bisnis itu kita belum dapat atau kita belum masukin ke EA, dan ketika kita cari pun memang data-datanya di sini masih silo, dan itu yang menjadi target kami selanjutnya sih. Jadi kami putuskan start small, kita transformasi, kita berjalan sambil bertransformasi ya. Kita rencanakan apa transformasi selanjutnya yang mau kita lakukan, apa project EA selanjutnya, mana bagian-bagian atau unit-unit yang
bisa kita koordinasi dan kita guide, kita ajak bareng untuk kolaborasi dalam pembuatan EA. Jadi kalaupun ini tidak bisa top down gitu ya, strategiknya top down misalnya dari rencana jangka panjang perusahaan turun itu harus menggunakan EA, atau transformasi digital itu harus menggunakan EA, harus tergambar semua, itu mungkin ya agak jauh ya dari kenyataan ya, meskipun itu mimpi kami ya, tapi kita mau at least kita mulai dari start small sehingga kita guide pihak-pihak terkait di dalam perusahaan itu. By time kami harapkan itu EA ini menjadi satu aset dari perusahaan sebagai digital twin. Jadi mimpi kami seperti itu, EA itu bukan bagian dari IT, tapi justru sebagai harta dari perusahaan itu sendiri. Itu sih Pak Aaron. Terima kasih Pak Made. Itu sebenarnya pertanyaan saya yang terakhir ya. Oh, Harapannya iya. apa? Cuma Pak Made sudah diungkapkan curahan hati ya, bahwa harapannya EA boleh dijadikan sebagai digital twin dan juga semua kepemimpinan di organisasi boleh melihat bagaimana EA boleh digunakan untuk membuat strategi, untuk membuat roadmap plan. Oke, tapi tidak apa-apa karena kita hanya ada 5 menit. Mungkin saya beri 1 menit untuk semua panelis. Mungkin saya tengok itu Puan Dirayana sudah ada sesuatu yang dia mau nak cakap. Ya mungkin Puan Dirayana boleh mungkin something that setelah mendengarkan ini semua dari panelis yang lain, ini ada sesuatu yang akan disampaikan. Silakan Puan Dirayana. Setelah itu Pak Faki dan Ibu Jessica. Dan mungkin Pak Made yang boleh ditambahkan. Silakan. Terima kasih Aaron. Yang ingin disampaikan itu impress sebenarnya input, bukan input lah, sebenarnya benefit ya. Saya nak beritahu pada Pak Dede jugalah kan, sebenarnya benefit yang diimpikan tu dia memang telah dibuktikan sebenarnya kepada siapa yang baru nak belajar EA dan baru nak jumpa EA. Dia punya impact tu memang telah dibuktikan oleh ramai KPKT, sebenarnya bukan KPKT saja, ramai juga di organisasi di Malaysia ni dah terbukti impactnya. Cumanya kita kena macam mana ya, teruskan berfikiran seperti EA untuk kita dapatkan benefit itu kepada bukan saja kepada organisasi, kepada individu sendiri di organisasi, kepada organisasi dan terus kepada negara kita. So dia punya semangat tu kena cekal, kena move forward. Sebab sebenarnya EA itu bukan macam dokumen yang perlu kita patuh, salah ke betul ke itu cerita lain. Maksud saya it's not something yang kita tak boleh ubah, yang kita tak boleh belajar. Kita cikgu saya kata relearn, apa lagi ya Dr. Arif lupa dah. Dia punya relearn tu ada 3 cycle. 3 ke 4 cycle untuk relearn and relearn. Macam tu. Polen ada lagi lah dia punya term tu. So I think kepada semua kita boleh teruskan sebenarnya. Don't worry. Kita boleh teruskan. Thank you. Boleh nampak ya semangat Puan Dirayana seperti api membakar-bakar dalam jiwa. Terima kasih Puan Dirayana. Oke, Pak Faki. Baik Pak Aaron. Mungkin di terakhir ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua ya, karena pengalaman dulu pada saat kami menjalankan EA banyak yang bertanya sebenarnya value EA apa sih gitu, mana efisiensi yang dijanjikan gitu kan. Dan ini mungkin perlu adanya pemahaman yang kuat nih. Yang pertama adalah EA itu tidak mendeliver direct value, yang di-deliver adalah indirect value. Bagaimana kita bisa mengubah indirect value menjadi direct value, maka kita perlu berkolaborasi. Apabila solusinya adalah pengembangan produk digital, maka kita harus berkolaborasi dengan teman-teman product development. Kalau solusinya adalah terkait change management, maka kita perlu koordinasi dengan teman-teman change management, regulation, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mungkin ini juga saran kepada kami sendiri dan juga teman-teman sekalian yang hadir gitu ya, bahwa kita perlu mengelola capability dengan baik. Yang pertama kita harus mendefine sebenarnya kapabilitas EA apa saja sih yang perlu kita dimiliki gitu ya. Kemudian kita ukur secara berkala, kita akses secara berkala mana yang sebenarnya sudah baik dan mana yang perlu kita perkuat kembali. Kemudian
Dengan adanya pengukuran tersebut, maka kita bisa punya program untuk penguatannya. Jadi kalau seandainya yang lemah adalah di sisi yang mana, itulah yang akan kita perkuat. Untuk yang lain, maka itu menjadi opsional untuk diperkuat. Sehingga kita bisa fokus untuk memperkuat sehingga deliver value AI itu bisa lebih nyata lagi. Mungkin itu Pak Aaron. Terima kasih Pak Aaron. Terima kasih Pak Fakih, itu nasihat yang luar biasa ya, yang penuh hikmat. Terima kasih. Oke, Puan Jessica, silakan. Okey, saya pun bersetujulah dengan Pak Fakih dengan Puan Dirayana, iaitu kita sebenarnya cabaran utama kita untuk melaksanakan EA ni, satu untuk mendapat mandat daripada pihak pengurusan dan mendapatkan komitmen daripada semua pihak yang kita perlukanlah kerjasama kan. Selalu saya dapat soalan, apa output EA? You dah laksana lama, apa keputusannya? Dia harapkan macam kita bagi dia, nah ini kek yang saya telah buat tadi. Ini makanan kuek. Ini makanan dia. Tapi sebenarnya dia perlu ada satu perubahan minda lah. Iaitu EA ni bukan satu produk kita nak hasilkan, kita nah ini dia saya. Tapi EA lebih kepada satu tools atau kaedah untuk kita membuat perancangan strategik sesuatu organisasi secara holistik, merangkumi semua bisnes, data, aplikasi dan teknologi yang digunakan. Dan juga saya pun selalu dapat rintangan daripada bila kita minta komitmen kan. Dia kata, alah itu projek IT, biar IT je lah buat. Saya bisnes dan kerja saya pun sudah banyak kan. Tapi bila dia lalui proses itu, bila kita ialah top down mandate tu penting, bila dia terpaksa buat, bila dia dah lalui proses itu, baru dia sedar, inilah manfaat dia. Dia baru nampak kat situ. So kita perlu ada satu perubahan paradigma. Okay, jadi dan kita juga perlu sama-sama lah buat penyelarasan proses antara bisnes, swasta, kerajaan, semua kena untuk sama-sama come out dengan satu EA yang lebih holistik lah untuk the whole society punya kepentingan kan, satu masyarakat. Saya juga setujulah dengan cadangan Pak Fakih tadi, amalan EA dengan keupayaan untuk melaksanakan EA itu perlu dipertingkatkan dan diperluaskan. Satu lagi tambahan ialah agensi kerajaan, dia sepatutnya bolehlah lihat artifak-artifak EA agensi lain supaya kita boleh belajar dan knowledge kita sharing boleh, kita boleh sharing dan kita boleh elak, don't reinvent the wheels, supaya perubahan yang kita nak lakukan ni boleh dilaksanakan dengan lebih cekap lah dan berkesan. Itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Jessica tadi yang you punya sharingnya, seperti orang bisnis tak percaya untuk apa EA. Setelah itu setelah menjalankan dia cakap luar biasa. Okay, I boleh sokong. That's why I last time cakap always, orang bisnis dengan IT, kalau you tak tolak EA, you harus bertobat. Okay, setelah bertobat you baru tahu apa itu EA. Okay, ini just bercanda ya. Okay, Pak Made, silakan. Ya, sebenarnya saya ingin mengutip dari perkataan Mr. Witek tadi di panel pertama ya, di main panel discussion tadi, bahwa ya kalau bicara tentang digital bank, digital currency, ada digital shop, mau digital transformation, apapun yang depannya kita kasih digital itu, justru yang lebih terutama itu adalah bisnisnya. Jadi di belakang itu semua adalah ada bisnis yang berjalan, bukan digitalnya, bukan aplikasinya, atau bukan IT-nya, tapi justru bisnisnya. Nah, dari situ saya tangkap bahwa, EA ke depannya nih seharusnya kita lebih banyak berbicara tentang bisnis gitu. Karena kalau dari sisi IT, dari TOGAF aja, 3 bagian TOGAF itu udah isinya tentang IT gitu. Ya, tentang arsitektur data, aplikasi, informasi, itu teknologi itu udah bagian IT, yang bisnis cuma satu bagian nih. Nah, yang bagian bisnis justru harus diperlebar gitu menurut saya, sehingga ketika kita ngajak orang bisnis, rasa kepemilikan terhadap enterprise arsitektur itu menjadi besar gitu. Nah, gimana caranya? Nah, biasanya kan kalau orang bisnis kan ngomongnya tentang ya target saya seperti ini, proses bisnis saya ini, KPI saya ini, dan resiko apa yang ada di proses itu. Nah, ini 3 ini at least tergambar gitu di dalam EA sebagai satu cooperation ya dari proses bisnis dari si aktornya itu. Jadi dari proses bisnis itu sebenarnya dia mengarah ke KPI apa sih yang dipunyai oleh si BPO, atau dari proses bisnis ini ada risiko apa sih? Nah, itu penggambaran yang seperti itu untuk di bisnis arsitekturnya itu diperluas gitu. Jadi
ya kita mengarah tentang ini bisnis arsitektur tanpa kita tunjukkan tentang IT arsitekturnya, tapi kita ngomongnya tentang bisnis arsitektur yang bisa kalian dapat atau informasi yang bisa kalian dapat tentang dari enterprise arsitektur tuh seperti ini loh, ini untuk membantu pekerjaan kalian di unit-unit. Nah itu yang ingin sebenarnya target juga dari kami, yang kami mau guide dari pihak-pihak bisnis ini supaya join ke dalam EA team. Seperti itu sih Pak Aaron. Terima kasih Pak Made. Kalau memang waktu tidak terbatas, mungkin kita boleh bincangkan ini sampai hari Sabtu. Karena topik enterprise architecture sangat menarik, ya, karena banyak pengalaman dan juga sisi pandang yang berlainan. Tapi karena waktu sudah habis untuk the next session.